Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang orang yang kita cintai atau yang tidak kita cintai, seolah-olah kita berpikir bahwa yang membuat kita menderita adalah orang yang tidak kita sukai. Ternyata ada sebab lain. Bukan cuma itu, justru dari orang-orang yang kita cintai, yang kita sukai, disitulah terkadang membuat beban derita yang begitu berat. Dalam kitab suci Dhammapada Syair 210 dikatakan, janganlah melekat pada apa yang dicintai atau yang tidak dicintai. Tidak bertemu dengan mereka yang dicintai dan bertemu dengan mereka yang tidak dicintai. Keduanya merupakan penderitaan. Oke ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kedua orang tersebut membawa derita buat kita. Kenapa? Karena bertemu dengan orang yang tidak cintai, orang yang tidak kita cintai membuat derita. Tidak berjumpa dengan orang yang kita cintai juga membuat derita. Artinya apa? Kedua-duanya bila melekat, kita akan menderita. Oleh karenanya kita bisa lihat dalam kupasan kitab suci Dhammapada Syair 211 sebagai berikut. Oleh sebab itulah, jangan mencintai apapun, karena berpisah dengan yang dicintai adalah menyedihkan. Tiada lagi ikatan bagi mereka yang telah bebas dari mencintai dan tidak mencintai. Kita dapat melihat kembali dalam kitab Dhammapada Syair 212. Dari yang disayangi timbul kesedihan, dari yang disayangi timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari yang disayangi, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Oleh karena itu, ketika seseorang telah memiliki seorang yang sangat disayangi, seorang yang sangat dicintai, apalagi sebagai orang berumah tangga, memiliki istri atau suami, memiliki anak, memang kita memiliki sebuah ikatan untuk memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin. Namun demikian, kita jangan terlalu terikat dengan kebersamaan. Artinya apa? Wah, kalau gitu saya nggak perlu bertanggung jawab, Tuan. Bukan. Tanggung jawab itu perlu. Tetapi sadari, kita harus mengingatkan diri kita bahwa pasangan itu, anak-anak itu tidak bisa kita genggam selamanya. Bahkan jasmani yang kita cintai pun tidak bisa kita lekati, tidak bisa kita genggam selamanya. Karenanya sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anggota keluarga kita, istri, anak, ataupun suami, kita tetap menjalankan, mencari nafkah, memelihara keutuhan rumah tangga, mendidik anak-anak kita, dan memberikan sesuatu untuk bekal mereka di masa depan. Itu perlu. Dengan komitmen kita harus membahagiakan mereka, tetapi tidak terikat dalam arti kita punya pandangan kita akan selamanya bersama. Karena itu sebagai umat Buddha, kita harus tetap berpegang, berkeyakinan bahwa kita akan mengalami proses anicca, dukkha, dan anatta. Proses perpisahan pasti terjadi. Namun
ketika kelekatan itu ada, akan menjadi hal yang sangat menyenangkan kita. Sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga, tentu saja kita mengajarkan, kita mengenalkan hukum-hukum alam yang ada di semesta ini. Seperti kita mengenalkan hukum karma, berbuat baik akan mendatangkan kebahagiaan, berbuat karma buruk akan membawa penderitaan. Itu kita tanamkan kepada anggota keluarga kita agar yakin, agar mereka menerapkan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga, kita pasti punya sesuatu yang menjadi unek-unek kita. Bisa saja kita marah, namun jangan kemarahan itu kita pendam dan meledak-ledak. Karena apa? Karena kemarahan hanya akan membawa derita kita. Dalam kitab suci Dhammapada syair 223 dikatakan demikian. Kalahkanlah kemarahan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat muda, cobalah kita belajar mengembangkan sifat cinta kasih kita. Benar, di sekitar kita mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kita marah, kita kesal, kita jengkel. Tetapi janganlah membuat kita menjadi marah yang sampai meledak-ledak. Ingat, kenapa mereka bisa marah pada kita? Kita pandang sebagai buah karma buruk yang sedang kita petik. Lalu kalau kita memarahi mereka, apalah bedanya kita dengan dia? Artinya apa? Kita menanam karma buruk baru. Lepaskanlah. Jangan sampai kita menjadi marah karenanya. Kemudian, kalau kita punya sifat yang kikir, cobalah kita balas dengan kedermawanan, kemurahan hati. Kejahatan kita balas dengan kebaikan. Bapak Ibu, sahabat muda, mungkin kita pernah dibohongi oleh orang lain dan tak perlu balas dengan membohonginya. Tetapi balaslah dengan kejujuran. Ya. Karena apa? Kalau kita berbohong, kalau kita bicara kasar, maka karma itu akan menjadi karma kita. Karma buruk yang harus kita petik kemudian. Oleh karenanya, dalam kehidupan sekarang kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin tanda petik tidak kita sukai. Inilah buah karma yang harus kita petik sebagai bagian dari karma kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, mulailah hari-hari kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Ayo, kita pasti bisa. Oke? Demikianlah uraian singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi kita untuk selalu berbahagia dan mengembangkan cinta kasih, juga tidak melekat dengan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.